Sedot. Oke, boys. Bab 2311 orang mati berjalan, namun mereka yang meresponnya lambat. Tubuhnya langsung tertusuk cahaya keemasan, seperti Paman Cao. Dia mati total sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi. Bagi murid sekte yang ditempatkan di desa, sepertinya mereka mendengar ledakan guntur. Ketika mereka keluar untuk memeriksa, cahaya keemasan di atas kepala mereka telah menghilang. Li Fugui juga turun ke tanah, memimpin Chang Qiong dan yang lainnya, dan menuangkan langsung ke desa Xiaoxi. Dalam sekejap, terjadi kekacauan di desa. Ada murid dari sekte yang bersiap untuk melarikan diri. Tapi begitu mereka melangkah keluar dari atap, kaki seseorang akan patah. Beberapa orang pintar melihat ada yang tidak beres. Dia bersembunyi di sudut desa. Namun pada akhirnya masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Li Fugui dibesarkan di desa tersebut sejak ia masih kecil. Dapat dikatakan mudah baginya untuk menemukan seseorang di desa Xiaoxi. Tanpa disadari, waktunya tiba keesokan paginya. Setelah itu langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Li Fugui melihat hampir 100 murid sekte telah diseret ke kompleks komite desa. Senyuman cerah akhirnya muncul di wajahnya, dan dia berpikir, "Saudari Xiuling, saya akan segera menemuimu." Berpikir seperti ini, Li Fugui dengan serius memperingatkan Hua Duo, "Duo, kamu relatif akrab dengan lingkungan di desa. Ada beberapa sumur dan gudang bawah tanah di desa, dan mungkin ada murid sekte yang tersembunyi di sana. Kamu dapat mengajak pendeta Tao Qianhei untuk mencarinya." Mereka tanpa diduga, Guru Tengsi terkekeh dan berkata, "Guru, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Lihat saja saya." Saat dia berbicara, Tuan Teng dia meniup peluitnya. Suara itu menyebar kemana-mana, hanya sekejap mata. Tanpa diduga, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah. Master Tengsi melangkah maju, berbicara dengan masuk akal kepada ular berbisa ini, dan kemudian melambaikan tangannya, menyebabkan ular berbisa ini merangkak ke segala arah. Setelah ular beludak pergi, Master Tengsi hanya tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Kita bisa menunggu dan melihat saja." Tanpa diduga, seorang murid sekte tiba-tiba bergegas keluar dari toilet di komite desa. Dia berteriak dengan keras, "Ada ular! Ada ular!" Tengsi tiba-tiba terbang ke depan. Dia menamparkan bahu murid sekte ini. Hanya suara gertakan yang terdengar. Bahu murid sekte itu hancur dan dia jatuh ke tanah, mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Ular hitam berbisa yang menggigit murid sekte itu berubah menjadi kabut hitam saat murid itu jatuh ke tanah dan menyebar ke segala arah. Li Fugui melihat situasi ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada Teng Si dan berkata sambil tersenyum, "Anak tua, sepertinya aku bisa memainkan permainan apapun denganmu di masa depan, tapi aku tidak bisa bermain petak umpet." Menyeringai dan berkata, "Kalau begitu, ayo kita menyusul orang-orang itu dulu. Dan kita akan pergi dan menangkap murid sekte yang tersisa terlebih dahulu." Setelah mengatakan ini, Teng Snack, pendeta Tao Qianhei dan yang lainnya dengan cepat terbang ke segala arah. Pada saat ini, Li Fugui juga berbalik dan berkata terus terang kepada Hua Duo, "Saudari Ming dan Qiang Qiong, tolong awasi mereka di sini untuk saat ini. Saya akan pulang dan segera datang ke komite desa." Yu Zhen, yang berdiri diam, berdiri dan berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, apakah kamu merasa ada yang tidak baik dengan situasi hari ini?" Hati Li Fugui tiba-tiba menegang, setelah dia tenang.
Saya juga memikirkan beberapa situasi aneh yang baru saja saya lihat. Melihat ke belakang, saat ini, meski sebagian warga desa sudah bekerja di bidang pengobatan, tapi harusnya ada orang tua dan anak-anak di desa, bukan? Tapi sekarang, ketika mereka mengejar murid sekte ini, mereka tidak melihat satu pun penduduk desa. Tetapi, meskipun saya khawatir, tapi Li Fugui tidak membuat kesalahan di depan semua orang. Dia berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Senyum, dia berkata terus terang kepada semua orang yang hadir. Jangan khawatir, semuanya, selama segelnya dibuka, saya rasa langit tidak akan runtuh. Kebetulan ada seorang warga desa membawa cangkul di bahunya dan terburu-buru melewati pintu masuk komite desa. Li Fugui melihat ini, sekilas dia mengenali orang lain dan berteriak kepadanya, "Paman Zhang, apa yang kamu lakukan?" Teriakan Li Fugui tidak menarik perhatian pihak lain. Paman Zhang masih bergerak maju. Melihat hal ini, Li Fugui buru-buru keluar dari pintu komite desa. Melihat Paman Zhang masih berjalan ke depan, dia menahan rasa panik di hatinya dan segera mengejarnya. Ketika dia sampai di depan Paman Zhang, Li Fugui meraih tangan Paman Zhang. "Uris, Paman Zhang, saya kaya dan mulia, apa yang kamu lakukan?" Saat dia berbicara, Li Fugui menyeret Paman Zhang mendekat. Ketika dia melihat wajah Paman Zhang yang tanpa ekspresi, matanya yang kusam, dan mengulangi kata-kata, mengolah ramuan, berulang kali, dia menyadari bahwa situasi di desa Xiaoxi mungkin lebih buruk dari yang dia bayangkan. Pikirkan ini, Li Fugui menghirup udara dingin, ambil kembali sebanyak mungkin. Dia pertama kali membebaskan Paman Zhang. Paman Zhang menggumamkan 4 kata ini dengan suara rendah, lalu berjalan menuju rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Setelah Li Fugui mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, dia mengedarkan energinya dan terbang. Datanglah ke udara, lihat di depan Anda. Tanpa diduga, yang saya lihat hanyalah penduduk desa yang bekerja keras di bidang pengobatan. Yu Zhen dan yang lainnya juga dengan cepat sampai di gerbang komite desa. Mereka melihat sekeliling desa sungai. Saya melihat penduduk desa di ladang pengobatan sibuk tanpa mengangkat kepala. Lihat adegan ini. Li Fugui sangat marah. Dia mengumpulkan energinya dan baru saja mendarat. Tuan Tengxi, yang tidak ingin keluar untuk mengejar murid sekte tersebut, bergegas ke Li Fugui dengan seorang pemuda di tangannya. "Tuan, itu tidak baik. Penduduk desa di desa Xiaoxi tampaknya telah dirasuki oleh ilmu sihir, dan sekarang mereka semua telah berubah menjadi zombie." Li Fugui baru saja memikirkan Paman Zhang. Sosok Li Xiuling dan Ye Rong langsung muncul di benaknya. Kalian harus mengawasi para bajingan ini dulu. Li Fugui baru saja berbalik, tapi berdiri diam. Sebelum pergi, dia berteriak kepada Sister Ming, "Sister Ming, ikutlah dengan saya." Dia diam-diam senang ketika dia menangkap murid sekte ini. Dia berpikir bahwa beberapa penduduk desa akan disandera oleh murid sekte ini. Dan mungkin seseorang akan mati sebagai akibatnya. Tapi hasilnya, dari awal pertempuran hingga sekarang, mereka tidak pernah menemukan penduduk desa. Namun, kini tampaknya cara 6 sekte besar tersebut memang sama dengan apa yang dikatakan Li Fugui dan Hua Duoduo. Setelah hening sejenak, Sister Ming melangkah maju dengan cepat dan pergi bersama Li Fugui. Segera, keduanya datang ke bidang kedokteran. Li Fugui hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 sampai 5 menit. Kemudian mereka menemukan Li Xiuling yang sedang mencabut rumput liar di ladang obat dan Ye Rong yang berjarak kurang dari 20 meter dari Li Xiuling. Sama seperti Paman Zhang,
Ketika Li Fugui meraih pergelangan tangan Li Xiuling, menariknya ke atas, dan mencoba membuatnya berbicara dengannya, dia tidak menyangka Li Xiuling mengucapkan 4 kata yang sama. Mengolah ramuan. Menyaksikan Li Xiuling menjadi seperti ini, hati Li Fugui setajam pisau. Dengan berlinang air mata, dia memeluk Li Xiuling. "Saudari Xiuling, maafkan aku, jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu lebih baik." Setelah kata-katanya tercekat, dia mengatakan ini. Li Fugui menggendong Li Xiuling dengan tangan kirinya, melangkah maju dengan tangan kanannya untuk memeluk Ye Rong, lalu membawa pulang kedua gadis itu. Sister Ming mengikuti di belakang Li Fugui. Dia melihat segala sesuatu di depannya. Adegan di mana Li Fugui awalnya meminta untuk membunuh semua murid sekte juga muncul di benaknya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa meskipun murid sekte ini bertindak sembarangan, mereka tidak akan dapat melakukan apapun yang dapat dengan mudah membahayakan puluhan ribu orang dan penduduk desa di desa Xiaoxi. Tapi sekarang, baru kemudian dia menyadari bahwa dia salah. Dan itu sangat salah. Para murid sekte tersebut jelas sangat berbeda dari sebelumnya. Sekelompok pencuri ini, kita tidak lagi mengikuti prinsip dalam melakukan sesuatu. Selain marah, Sister Ming mengikuti Li Fugui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, mereka datang ke rumah Li Fugui. Setelah Li Fugui memasuki kamar, dia membawa Li Xiuling dan Ye Rong ke kamar. Saat dia hendak menutup pintu, Saudari Ming melangkah maju dan bertanya pada Li Fugui dengan prihatin, "Fugui, kamu?" Li Fugui mengerutkan kening. Berbalik, dia memandang Sister Ming dengan ekspresi acuh tak acuh. "Kamu pergi ke kompleks komite desa dulu, dan kamu dan Chang Qiong serta yang lainnya akan mengawasi murid sekte ini. Jika salah satu dari mereka melarikan diri, aku tidak akan membiarkanmu." Jika sebelumnya, Sister Ming pasti tidak akan puas ketika dia mendengar nada memerintah Li Fugui. Tapi sekarang, setelah mendengarkan instruksi Li Fugui, dia mengangguk tanpa sadar. Sebelum berangkat, dia dengan hati-hati bertanya kepada Li Fugui, "Fugui, bisakah kamu tinggal di sini sendirian?" Dengan berlinang air mata, Li Fugui berkata terus terang kepada Sister Ming, "Tidak apa-apa, ini rumahku. Dan Ye Rong sedang menyembuhkan luka mereka. Saya yakin mereka akan segera sembuh." Katanya, namun Li Fugui tidak yakin dengan masalah ini. Karena dalam perjalanan kembali, dia sudah memeriksa denyut nadi Li Xiuling dan Ye Rong. Namun masalahnya hingga saat ini, ia belum menemukan penyebabnya. Pada saat ini, Li Fugui hanya memikirkan satu hal di benaknya. Artinya, saya berharap vitalitas yang kuat di tubuh saya dapat memperbaiki keadaan Li Xiuling dan Ye Rong. Setelah Sister Ming melihat ekspresi wajah Li Fugui, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia hanya bisa mengangguk ringan, berbalik dan pergi. Li Fugui menunggu sampai Saudari Ming pergi. Dia menarik napas dalam-dalam. Setelah menenangkan diri sebanyak mungkin, jadi dia berbalik dan berjalan menuju Li Xiuling dan Ye Rong lagi. Begitu dia tiba di depan kedua gadis itu, Li Fugui mengaktifkan energi kuat di tubuhnya dan meraih pergelangan tangan Li Xiuling dan Ye Rong dengan kedua tangannya. Saat dia mencoba menanamkan vitalitas dalam tubuhnya pada kedua gadis itu, tanpa diduga, mereka langsung dibelokkan oleh Yin Qi yang ada di tubuh kedua gadis itu. Hati Li Fugui menegang saat dia sedang memikirkan apa yang sedang terjadi. Tanpa diduga, Li Xiuling tiba-tiba bergegas menuju pintu dengan semangat, berteriak keras, "Kultivasi ramuan,
kita perlu mengolah ramuan. Li Xiuling tiba-tiba kehilangan kendali. Di sebelahnya, Ye Rong tidak jauh lebih baik. Kedua gadis itu tampaknya sangat terstimulasi. Saat mereka bergegas keluar, mereka terus berteriak. Li Fugui melihat ada yang tidak beres. Dia segera bergegas ke depan, memegang erat pergelangan tangan kedua gadis itu di tangannya lagi, dan kemudian menghibur mereka dengan keras. Saudari Xiuling, Roger, ini aku Fugui. Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Keluarlah, dengarkan aku. Sekarang tinggallah di sini dan biarkan aku memeriksa lukamu. Teriakan Li Fugui sama sekali tidak berguna bagi Li Xiuling dan Ye Rong. Kedua gadis itu masih berjuang seperti sebelumnya, berusaha melarikan diri dari Li Fugui. Waktu berlalu setiap detik, melihat bujukannya yang sungguh-sungguh tidak berpengaruh. Li Fugui hanya bisa mengambil keputusan, dengan air mata berlinang, mengulurkan tangannya dan membuat Li Xiuling dan Ye Rong pingsan. Setelah menempatkan kedua gadis itu dengan lembut di tempat tidur, Li Fugui membungkuk, dengan berlinang air mata. Dia membantu kedua gadis itu melakukan pemeriksaan mendetail. Hasil, bisa dibayangkan, tidak peduli bagaimana dia mencarinya. Pada akhirnya, alasan kedua gadis itu menjadi gila tidak pernah ditemukan. Pada saat yang sama, kompleks komite desa, setelah Chang Qiong dan yang lainnya menangkap semua murid sekte di desa, mereka juga membawa mereka ke halaman bersama dengan beberapa tetua dan wali dari 6 sekte utama. Ibu Pertiwi dan Jenny, yang semula menatap ke udara, juga mendarat di tanah saat ini. Kedua gadis itu mengamati desa di atas sungai untuk waktu yang lama. Baru saja mendarat, sebelum mereka sempat melangkah maju untuk menanyakan situasi di desa Chang Qiong Xiaoxi. Chang Qiong mengerutkan kening dan mendatangi Ibu Pertiwi, berkata dengan sungguh-sungguh, ada yang salah di sini. Terlihat raut kesedihan di wajahnya. Dia telah sampai pada kesimpulan yang sesuai berdasarkan apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya, dan berkata terus terang kepada Chang Qiong dan yang lainnya, pernahkah Anda mendengar tentang formasi penghancur jiwa? Chang Qiong dan yang lainnya mendengar ini. Mereka semua memusatkan perhatian mereka pada Ibu Pertiwi. Yu Zhen berdiri saat ini. Dia dengan cepat bertanya kepada Ibu Pertiwi, susunan penghancur jiwa. Apakah kamu berbicara tentang susunan penghancur jiwa di Gunung Xuanming? Ibu Pertiwi mengangguk. Tampaknya tidak berdaya. Dia berkata, jika Anda menebak dengan benar, 6 sekte besar seharusnya menggunakan metode tercela ini untuk mengendalikan penduduk desa di desa Xiaoxi dan mengolah ramuan untuk mereka. Wajah Chang Qiong terungkap saat ini warna yang sulit. Dia terus bergumam dengan suara rendah, jika ini benar-benar terjadi, itu akan merepotkan. Ibu Pertiwi, Chang Qiong, dan yang lainnya secara alami mengetahui kekuatan susunan penghancur jiwa. Tetapi Hua Duo dan mereka yang datang ke sini kemudian Sister Ming tidak tahu banyak tentang susunan penghancur jiwa. Setelah keduanya melihat ekspresi wajah Ibu Pertiwi dan lainnya, mereka datang ke langit dan Ibu Pertiwi satu demi satu. Hua Duo bertanya dengan prihatin, apakah susunan penghancur jiwa ini benar-benar kuat? Saudari Ming juga berbisik pada saat ini, saya pikir seharusnya ada cara untuk menghancurkan susunan penghancur jiwa, bukan? Chang Qiong berkata dengan serius, saya tidak yakin apakah formasi penghancur jiwa itu kuat atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupku saya melihat Xuan Mingsan menggunakan formasi penghancur jiwa. Tapi satu hal yang pasti adalah siapapun yang masuk formasi akan dikalahkan olehnya.
Jika orang yang terluka ingin kembali normal, tidak ada yang bisa menghancurkan formasi ini kecuali Suan Mingsan mengambil tindakan sendiri. Kata-kata Chang Qiong cukup jelas. Saudari Ming menemukan sesuatu saat ini. Dia buru-buru berkata, "Jadi, susunan penghancur jiwa tidak akan langsung merenggut nyawa orang." Chang Qiong mencibir dan berkata, "Direktur Ming, sepertinya Anda masih belum mengetahui sesuatu tentang beberapa situasi. Oleh deretan penghancur jiwa, orang-orang, sejauh yang saya tahu, hampir tidak dapat bertahan hidup." Bersambung.